Bibit ikan mujair sekecil ini kalau dimasukkan ke kolam lele jumbo kira-kira nasibnya gimana ya? Untuk bibit ikan mujairnya aku itu nggak bakal beli tapi mau nyari. Nyarinya juga nggak bakal diseser atau dijaring, dijalat dan sebagainya tapi mau dipancing. Mancingnya ini di Kalimati yang deket rumah. Kebetulan nyampe sini udah ada yang mancing. Ini ada Mang Febri sama Mang Letet. Ikan mereka itu dijadiin jadi satu. Ini Mang Febri dibatinin mancing malah dia itu balik. Oke, ini titikan mancingku itu beda sama Mang Febri ya. Soalnya aku lihat dari tadi di titikan ini banyak ikan kecil-kecil. Nah, itu ikan yang dijadiin jadi target. Gimana nggak langsung kena, soalnya kailnya udah diganti sama ukuran yang lebih kecil. Biasanya aku pakai kail ukuran nomor 6 kalau nggak 7. Ini mah pakainya ukuran nomor 4 tuh dapet lagi. Di sini aku ditemenin sama Babang Slamet. Dia itu nungguin tasku yang di pinggir soalnya hujan. Tapi dia masih nungguin terus, tapi ujung-ujungnya nanti juga balik sendiri. Oke, kita lanjut lagi. Ini dapat bibitan ikan mujair yang ukurannya kecil bingit, dapat ikan sepat juga, mantap. Pokoknya kita usahakan ikannya itu jangan sampai mokat. Kita taruh di dalam koja terus taruh di air tuh dapat lagi, mantap. Ini kira-kira ikan segini-segini kalau diingu atau dipelihara nyampe gede bisa nyampe berapa kilo ya? Menurut kalian ikan hasil pancingan kayak gini kalau dibiara masih besar harapan buat hidup gak? Soalnya dia kan udah pernah kena kail, otomatis kan luka. Jadi kemungkinan hidupnya itu berapa persen sih? Tapi nggak apa-apa, yang penting kita coba, kita cari bibit sebanyak mungkin. Ini dari tadi aku tuh mancing dapat terus. Yang mocel juga bolak-balik soalnya ukuran ikannya kan emang kecil-kecil. Mungkin kalau beli bibit di tukang ikan beli 20.000 aja dapat banyak kali ya. Tapi karena ini nyari bibitnya sambil mancing jadi lebih asik sih. Nah, dari tadi tempat yang tadi itu kan bibitnya ikannya kan kecil-kecil banget ya. Terus aku nyoba pindah, siapa tuh ada yang gedenya. Ini malah ada yang nyamperin. Mereka itu habis mancing dari balongan. Aku ledekin aja. Ini ikan, sensasi ikan diliarin itu lebih asik daripada di balong. Nah, ini ada senopati kita yang habis ngejala ikan tapi ternyata malah nggak dapet. Ini aku pindah ke lokasi ini di titikan yang berbeda tapi ternyata dimakanin nggak kena-kena. Terus ikan yang di sini itu hasil mancing yang tadi di titikan pertama tuh dapat banyak ya. Tuh lokasinya kalian lihat tadi itu aku mancingnya di tengah-tengah. Oke, karena lokasi mancingnya itu emang deket banget ke rumah, jadi jalan bentar udah nyampe. Sekarang kita masukkan ikan yang kecil-kecil ini di gayung tuh, ikannya tuh masih hidup, seger banget. Soalnya kan jaraknya emang deket. Dari tadi cuma kepikiran ikannya itu mau dibarengin sama ikan lele jumbo, tapi takut pada dimakan. Makanya ini aku cuma ngasih 5 ekor plus ikan sepatnya. Terus aku baru keinget kalau di sebelahnya itu ada kolam kosong yang bekas kolam belut. Makanya ini aku bersihin sebagian biar nggak terlalu numpuk eceng gondoknya. Terus kita masukin sisa ikannya ke sini tuh, lumayan banget ya, mudah-mudahan sih masih